Hai sobat, selamat siang. Hari ini aku mau masak tempe sama teri sambal dengan sayur bayam, dan nanti cemilannya kita mau masak jagung. Jagung muda ini masih manis, enak untuk jajan atau cemilan daripada kita nyemil di luar ya kan, anak kos yang sehat. Nah, untuk pertama kita mau coba untuk potong tempenya terlebih dahulu. Aku pakai cuma setengah aja ya, karena nanti terlalu banyak, dan untuk setengah dicampur ikan teri itu kan udah cukup untuk 2 hari kalau untuk anak kos kayak aku. Jadi aku biaya belanja itu 50.000 udah bisa untuk 2 hari, daripada makan di luar 50.000 itu cuma sehari, itu pun kurang sehat, kita nggak tahu cara masaknya gimana. Makanya aku lebih prepare untuk masak di rumah, lebih sehat, lebih puas ya, meskipun harus ngeluarin tenaga ya, harus rajin, nggak boleh malas ya, namanya juga anak kerantau, anak ngekos, harus irit-irit dan pintar-pintar ngatur keuangan kita. Nah, lanjut, setelah potong tempenya kita geser dulu tempenya, kita mau kupas dulu perbawangan dan percabean. Kita potong bawangannya, bawang merah, bawang putih, seperti sambal biasa sih ya, saya masak seperti orang biasa aja, gimana orang-orang di ibu-ibu di rumah masak. Karena waktu saya belum ngerantau juga udah terbiasa masak, nemenin mama saya masak, jadi ya untuk masak saya tahu. Cuman kalau untuk waktu di perantauan, saya kurang, awal-awal sebelum ngerantau itu kurang suka ya makan sayur ya, pada umumnya lah, anak-anak nggak suka masak sayur. Tapi semenjak dari ngerantau ini, melihat orang makan ini resep ini, jadi kita mau cobain, dan sampai sekarang jadi ketagihan makan sayur. Jadi kalau nggak makan sayur rasanya kayak kurang gitu ya, kalau makan yang kering-kering itu kurang, nggak ada kuahnya. Nah, biar ada sayurnya, aku mau masak sayur kangkung tumis, nanti pakai saurier gitu. Ini potong-potong aja, aku juga belah ya, ujung-ujungnya aku potong lalu aku belah, takut nanti ada ulat di dalamnya ya. Nah, ini makanya aku nggak mau beli sayur itu di luar, kita nggak tahu kebersihannya kayak mana gitu. Tapi kalau misalnya masak sendiri, kita tahu kan untuk kebersihannya, untuk cara masaknya, jadi kita puas untuk diri kita sendiri gitu loh guys. Nah, setelah kita udah beresin bahannya, waktunya kita untuk masak-masak. Untuk masaknya aku mau masak terlebih dulu tempenya ya, biar nanti minyak gorengnya nggak hitam kalau misalnya ikan teri duluan. Nah, aku pakai minyak ya, seperti kalian juga, minyak biasa. Nah, kita goreng dulu tempenya, ini tadi sudah dipotong. Goreng, kalau tipe aku gorengnya sampai setengah kering ya, atau memang dia benar-benar kering. Aku suka yang crispy gitu loh guys, dia sampai golden brown digoreng. Nah, tapi untuk ini sesuai selera aja lah ya, masing-masing kan orang seleranya berbeda-beda, sesuaikan aja lah ya. Tapi ini untuk tipe aku goreng tempe sampai dia benar-benar golden brown biar dia crispy. Setelah itu kita mau masak ikan teri ya, ikan teri jengkinya atau teri Medan, nggak tau lah ya, nama-nama di setiap tempat itu beda-beda. Nah, untuk masaknya ini kalian gunakan api sedang guys. Kalau kita nggak tahu masaknya ini bisa jadi alot ikannya. Nah, untuk cara masaknya, teknik yang benar, kalian saat menggorengnya itu harus benar-benar kering seperti ini, dan apinya yang sedang aja, jangan gede banget nanti gampang gosong tapi alot ya. Ini sedang aja, tunggu dia sampai kering. Kalau misalnya kering gimana, bumbunya akan hilang guys, seperti ini kriuk banget. Itu resepnya. Kalau misalnya kalian salah goreng, ini akan alot dan gak enak. Itu kunci untuk goreng terinya. Selanjutnya kita masak untuk sambalnya. Jangan sampai kalian sama seperti pengalaman aku, masak ikan teri kok alot banget, kayak karet ban. Tahu kan rasanya karet ban, keras banget. Itu awal aku masak ikan teri. Nah, setelah kalian angkat ikan terinya, lanjut kita mau tumis dulu cabai yang udah kita blender tadi. Digoreng cabenya, maksudnya ditumis ya. Ini sisa-sisa dari blender, aku masukkan sedikit air ya, sayang cabenya mahal. Nah, kita tumis sampai matang. Nah, ini untuk proses blender yang aku gunakan itu, aku pakai chopper dari TikTok Shop ya, harganya murah, gak sampai 100 ribuan. Ini udah sekitar 2 tahunan, dan untuk blendernya juga
cabenya halus banget. Ini recommended banget kalau kalian anak kos butuh blender. Kapasitasnya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, cocok untuk anak kos ya. Nah, setelah kalian tumis ya, kalian masukkan seasoning seperti garam, Royco, aku kasih sedikit gula ya guys ya, tapi ini opsional bagi kalian yang mau pakai atau enggak ya, kembali ke kalian seleranya masing-masing aja. Nah, aku gongseng-gongseng sedikit lagi ya, supaya dia benar-benar matang dan harum. Soalnya kalau misalnya kita nggak masak, rasanya itu langu guys, berpengaruh sama rasa. Jadi ini yang dikatakan teknik ya, kita masak sambal sampai matang gitu. Jadi pernah nggak sih kalian beli ikan atau sambal gitu, tapi sambalnya nggak enak, langu gitu? Nah itu guys, karena memang gak dimasak matang. Nah jadi nggak, ada juga orang yang nggak tahu, nggak ngerti ya, entah dia buru-buru, malas atau gimana. Tapi aku paling nggak suka masak atau nggak suka makan sambal yang langu gitu, nggak masak, nggak matang gitu loh guys. Jadi kalau kalian mau menyambal ya usahakan dia matang ya sambalnya, dan apinya sedang aja. Kalau kegedean juga nanti gosong item-item. Tadi aku tinggal juga nih HP-nya pan di awal tadi gede ya, aku lupa ngecilin jadi agak gosong tuh pinggirannya. Tapi udah aku kecilin kok guys ya. Begitulah kira-kira untuk tips sambalnya. Nah satu kunci lagi guys biar dia ikannya tetap crispy. Setelah sambalnya masak, didiemin dulu guys sekitar 5-10 menit biar sambalnya itu dingin. Nah baru kalian masukkan ikan terinya, jangan langsung dimasukkan pas sambalnya matang, nanti nggak crispy. Itu loh dia teknik-tekniknya, sederhana tapi nggak semua orang bisa tahu loh ini gitu loh ya. Semoga bermanfaat buat ibu-ibu, para istri yang baru belajar masak atau anak rantau seperti aku. Ini aku mau masak sayur kangkung saus tiram. Yang kalian tumis-tumis sisa sambal tadi ya. Aku tumis dulu sampai dia benar-benar matang. Tadi aku sisain sedikit untuk sayur biar rasanya enak wangi gitu. Nah setelah masak kalian masukkan aja kangkungnya. Ini habis guys 1 hari sama aku guys. Ini kalian masukin semua, 1 ikat. Aku masaknya setengah dulu, terus setengahnya untuk besok. Irit kan? Kalau coba makan di luar itu ya sekali makan itu ya katakan 20.000 30.000 gitu. Tapi kalau masak habis 50 sih kalau belanjanya. Tapi 50.000 itu bisa untuk 2 hari, karena kayak kangkung ini aku beli seikat, itu aku masak untuk 2 kali gitu, sehari setengahnya lagi untuk besoknya. Ini aku bikin lagi sauri, garam dan sedikit gula ya sama Royco. Ya cuman gini-gini aja sih guys, ditumis aja, tapi rasanya mantap. Sebenarnya gampang guys, mudah, cuman terkadang ya kadang malas aja. Karena kalau udah ke rantau itu kan wajib pastinya kerja kan, pulang kerja capek, kadang itu yang buat malas. Dan kebetulan memang aku punya kulkas, jadi memang bisa masak dan nyimpan. Jadi aku belanja itu sekali 1 minggu itu belanja untuk 1 minggu. Sekali 1 minggu iya belanja untuk 1 minggu gitu. Jadi aku nyetok. Ini dia masakan sayur aku guys, sayur kangkung tumis saus tiram. Di sini aku udah lapar banget guys sebenarnya. Sederhana tapi nikmat banget ini guys. Ya kalian cobalah ya. Seperti inilah. Nah ini dia udah jadi sayur kangkungku. Tada. Nah setelah masak aku mau beresin dulu guys ya, karena kalau nggak diberesin banyak kecoa. Setelah itu lanjut aku mau cuci piring dulu biar nanti pas kita mau selesai makan udah males guys. Jadi mending sekarang aja langsung aja nyuci piring, karena kalau udah kenyang bergerak itu susah. Nanti siap cuci piring, mandi, makan, nah itu baru nyaman banget, enak, puas ya. Kita mau santai, mau tiduran, istirahat dulu ya, bisa nanti lanjut ya, tenang. Tapi kalau misalnya nanti belum nyuci piring, aku tuh terganggu pikirannya guys. Aduh aku belum cuci piring, kan gitu gak sih gitu. Aku nggak bisa guys kalau misalnya aku setengah-setengah gitu. Contoh aku udah siap masak, jadi aku mandi baru makan, cuci piringku belum, aduh rasanya kayak terganggu banget guys, dan itu nggak bisa sama aku. Jadi langsung aja kita cucikan semua piring kotor. Walaupun nanti siap makan ada piring kotor kan ya istilahnya cuma 2 biji gitu, nggak terlalu beban. Itu juga besok pagi juga bisa dicuci gitu pas sembari mau pergi kerja, pas mau mandi
Ya nama maklum ya, di sini ya toilet mandi sama cuci piring sama, karena aku kan anak kos ya guys ya, gak ada wastafelnya. Jadi kosku juga kos-kos yang murah kok guys, yang harga-harga 1 juta, sekitaran 1 juta ke 2 jutaan. Ya namanya di Jakarta ya guys ya, itu juga udah lumayan mahal ya guys untuk anak-anak UMR kayak aku ini. Tapi ya gimana pun ya, aku mau memang kamar mandinya di dalam, karena aku kan masak ya, gak enak bolak-balik keluar kamar dan gak nyaman juga kan terus sama orang lain, makanya aku lebih prefer ngambil kosan yang di dalam. Ya kayak gitulah ya guys seharian aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, jangan lupa support aku ya guys, di like, subscribe, dan komen. Thank you for watching guys, next tomorrow ya guys. Sehat selalu untuk kita yang lagi di rantau, dan murah rezeki untuk semua kita yang masih merantau dan masih bekerja. Sehat selalu guys, bye bye.